Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sanjani dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini saya akan sedikit banyak yang menjelaskan atau menceritakan mengenai proses atau peran yang terjadi kepada Indonesia yang memiliki peran penting untuk perdamaian dunia melalui lembaga internasional OKI atau mungkin kita ketahui sebagai Organisasi Kerjasama Islam. Jadi, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI itu sendiri bermula dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat atau Maroko pada tanggal 22 hingga 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah turut berpartisipasi dalam organisasi kerjasama Islam, lalu pembentukan OKI sendiri dilatar belakangi dengan adanya pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Peran penting Indonesia dalam organisasi kerjasama Islam diantaranya ikut sebagai upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau MNLF. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dengan dukungan tersebut dibuktikan adanya hubungan antara diplomatik dengan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Serta Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamofobia. Adapun konflik yang terjadi pada Palestina dan Israel yang kembali memarak pada saat ini dan dengan tekad yang sama, yaitu Indonesia akan konsisten dengan dukungannya terhadap Palestina. Dan di sini saya akan membahas mengenai beberapa konflik yang terjadi pada saat ini mengenai hal tersebut. Jadi konflik Palestina-Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, korban konflik Palestina-Israel dikabarkan telah mencapai kurang lebih 2.300 korban jiwa hingga 8.800 korban luka-luka di dua belah pihak. Pakar Hubungan Internasional UGM, Dr. Siti Mutia Setiawan, mengungkapkan bahwa alasan mengapa Gaza kerap menjadi daerah rawan konflik Palestina-Israel. Kalau di Gaza itu yang saya amati seperti periodik. Jadi sejak 2008 Gaza itu jadi target Israel untuk diserang karena Hamas ada di sana, di mana Hamas ini merupakan gerakan yang disita-citakan kemerdekaan Palestina. Gaza itu sendiri adalah wilayah yang dulu milik Mesir, kemudian diambil oleh Israel setelah perang 1967. Tapi kemudian perundingan Oslo 1933, wilayah Gaza merupakan wilayah otoritas, jadi bukan wilayah Palestina. Masih jadi wilayah Israel di dalam de facto pada tahun 1967. Wilayah Gaza merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah yang terpadat di dunia. Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza mengetahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blokade, bantuan internasional, pemusatan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang kumuh. Lalu, antara Israel dan Mesir, di mana membuka potensi perdamaian Israel dengan negara-negara Arab lainnya. Jadi, kalau saya lihat, konflik ini terbentuk dari desakan pihak Hamas karena dia sebagai negara yang terjajah kalau tidak melawan itu justru aneh apalagi dengan adanya dukungan negara lain terhadap Israel akan membuat Hamas makin sulit. Ini yang kita coba cari penjelasan seperti apa. Dari materi tersebut hampir mirip dengan Indonesia sebenarnya juga melibatkan PBB. Tapi kala itu Indonesia tidak menggunakan kekerasan saja, tapi juga negosiasi. Upaya-upaya perdamaian telah banyak dilakukan dalam konflik Palestina-Israel. Namun sayangnya alih-alih membuahkan hasil upaya tersebut justru gagal akibat pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak. Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi yang percaya bahwa
segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Mungkin hanya segitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada saat saya memberikan penjelasan dari materi tersebut. Saya Mutiara Sanjani, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.